Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menyampaikan hasil rangkuman yang saya buat terkait Q&A yang hari ini baru saja dilaksanakan oleh BKN melalui akun resmi YouTube-nya. Nah, bagi teman-teman yang ingin menyaksikan secara full Q&A yang dilaksanakan oleh BKN pada hari ini, akan saya sertakan nanti linknya di kolom deskripsi. Jadi ada beberapa hal yang dibahas, utamanya sih yang banyak ditanyakan oleh teman-teman semua ya. Jadi yang pertama yang tadi dibahas adalah terkait berkas TMS atau tidak memenuhi syarat ini. Nah, berkas TMS ini kira-kira apa saja hal yang bisa membatalkan pemberkasan kita sebagai calon CPNS nantinya ya. Jadi di sini dikatakan bahwa untuk berkas TMS itu yang pertama yang bisa membatalkan itu adalah batas usia. Jadi seperti yang saya sampaikan di video saya sebelumnya, untuk batas usia itu penentuannya adalah pada saat teman-teman mendaftar. Jadi ketika teman-teman mendaftar, itu kan ada batas pendaftarannya ya. Nah, acuannya ke situ. Jadi ketika usia teman-teman itu kurang dari 18 tahun atau lebih dari 35 tahun, maka teman-teman bisa saja dibatalkan pemberkasannya. Nah, jadi pastikan teman-teman usianya masih sesuai dengan pada saat awal pendaftaran. Yang kedua adalah terkait surat pernyataan 5 poin yang teman-teman buat. Nah, jadi ketika nanti ada temuan, ternyata surat pernyataan yang teman-teman buat itu tidak sesuai, maka teman-teman bisa saja dibatalkan pemberkasannya. Kemudian berikutnya terkait kualifikasi pendidikan. Nah, jadi pada saat awal pendaftaran, ketika kualifikasi pendidikan ini tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, maka itu nanti teman-teman bisa juga dibatalkan pemberkasannya. Yang keempat, ketika teman-teman dinyatakan berkasnya tidak lengkap atau ada yang tidak valid, nah itu kan nanti teman-teman diminta untuk memperbaiki. Namun ketika teman-teman tidak mengumpulkan berkas yang tadinya belum lengkap itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, maka nanti bisa jadi teman-teman dibatalkan atau gugur untuk pemberkasannya. Nah, jadi usahakan teman-teman ketika ada berkas teman-teman yang tidak lengkap, silakan teman-teman segera lengkapi dan tetap berkoordinasi dengan instansi masing-masing yang menangani masalah kepegawaiannya. Jangan sampai karena masalah sepele seperti ini nanti teman-teman justru gagal di pemberkasan. Kemudian berikutnya yang kedua itu yang dibahas adalah terkait akreditasi. Nah, akreditasi ini yang diupload itu apakah akreditasi prodi atau universitas atau keduanya. Nah, di video Q&A tadi dijelaskan bahwa teman-teman boleh pilih salah satu, apakah mau universitas atau prodi atau keduanya pun juga tidak masalah. Jadi kan banyak di antara teman-teman bertanya terkait akreditasi ini ketika teman-teman lulus itu universitas maupun prodinya itu belum memiliki akreditasi itu seperti apa. Nah, kalau yang saya baca, jadi itu ada Permenpan nomor 36 tahun 2018 perubahan. Pada poin H angka 3 di situ dijelaskan bahwa sudah tidak ada lagi akreditasi itu adalah saat kelulusan. Jadi teman-teman bisa menggunakan akreditasi terbaru yang ada di universitas maupun prodi teman-teman semua. Itu ya terkait akreditasi. Nanti kalau misalnya memang ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau memang saya tahu nanti akan saya bantu jawab. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana ketika teman-teman sudah mengakhiri proses pemberkasan, namun masih ada berkas yang terlupa di-upload atau misalnya ada sesuatu yang masih salah. Nah, ketika nanti berkas teman-teman itu tidak valid, maka teman-teman nanti akan menerima notifikasi dari instansi teman-teman masing-masing via WhatsApp. Nah, jadi pastikan WhatsApp teman-teman itu aktif ya. Jadi jangan sampai nanti ketika dari instansi ingin memberitahukan kepada teman-teman ternyata WhatsApp teman-teman itu tidak aktif. Nah, jangan sampai nanti kejadian. Dan ketika ada berkas teman-teman yang tidak valid ini, teman-teman nanti silakan berkoordinasi atau menghubungi langsung instansi teman-teman yang menangani masalah kepegawaian ya. Utamanya operator doku digitalnya ya, karena dia yang menangani langsung terkait pemberkasan teman-teman.
Kemudian hal keempat yang dibahas adalah terkait bukti pengalaman kerja. Jadi teman-teman silahkan melengkapi atau menyertakan surat keputusan atau SK bukti pengalaman kerja dari teman-teman di perusahaan atau tempat kerja teman-teman sebelumnya. Kemudian untuk pengalaman kerja ini sebenarnya tidak wajib ya untuk teman-teman sertakan. Namun ketika teman-teman ingin ada perhitungan terkait masa kerja, teman-teman bisa melampirkan bukti pengalaman kerja ini. Kemudian yang kelima adalah tadi ada yang menanyakan bagaimana kalau misalnya alamat rumah teman-teman itu tidak ada nama jalannya gitu. Nah, kalau dari BKN tadi menyarankan disesuaikan dengan KTP saja. Jadi sebenarnya kalau untuk jalan tidak terlalu berpengaruh. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu khawatir terkait misalnya teman-teman di daerah rumahnya itu tidak ada nama jalannya. Kemudian yang keenam terkait surat kesehatan. Nah, surat kesehatan ini yang diupload yang mana? Kan teman-teman beberapa ada yang bingung ya, apakah hasil labnya juga disertakan atau tidak. Nah, jadi yang diupload itu cukup surat keterangan sehatnya saja. Kemudian untuk surat kesehatan ini apakah dibuatnya harus di rumah sakit pemerintah atau seperti apa? Nah, tadi di situ dijelaskan bahwa ada dua opsi. Yang pertama, ketika teman-teman ingin ke rumah sakit swasta, itu boleh. Hanya saja dokternya harus dokter PNS atau yang memiliki NIP ya. Namun ketika teman-teman ke rumah sakit yang pemerintah, nah itu boleh dokter PNS maupun dokter non-PNS. Nah, jadi silakan dipilih yang mana yang sekiranya memenuhi persyaratan tersebut. Jadi tidak harus dokter PNS ketika di rumah sakit pemerintah, tetapi harus dokter PNS ketika di rumah sakit swasta. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian lulus atau tidaknya kita untuk tes kesehatan ini, nanti yang mempertimbangkan adalah dari instansi teman-teman masing-masing ya, berdasarkan rekomendasi dari dokter. Kemudian untuk surat kesehatan ini ada juga yang bertanya, itu peruntukannya apakah redaksinya ada tertentu atau seperti apa. Nah, kalau dari BKN tadi menjelaskan bahwa untuk peruntukannya itu disesuaikan saja. Jadi memang tidak ada ketentuannya harus seperti apa. Namun saran saya ketika dari daerah teman-teman atau instansi teman-teman masing-masing ada menentukan redaksinya seperti apa, silakan diikuti saja ya. Kemudian hal berikutnya yang dibahas tadi terkait golongan untuk perawat. Ini apakah nanti langsung 3A atau 3B? Nah, kalau tadi sih disampaikannya itu 3A ya. Yang dianggap setara itu hanya untuk dokter dan juga apoteker. Tapi sebenarnya di kolom chat tadi juga ada yang mengatakan sih, bukannya di Permenpan terbaru itu mengatakan bahwa langsung 3B. Jadi saya tadi juga sempat mencari informasi. Jadi memang mungkin mereka terlupa ya terkait Permenpan yang terbaru ini. Mungkin mereka masih mengacu pada Permenpan nomor 25 tahun 2014. Sedangkan ada Permenpan terbaru yaitu Permenpan nomor 35 tahun 2019 yang menjelaskan bahwa untuk perawat nurse ini nantinya langsung 3B. Tapi nanti kita tunggu saja konfirmasi selanjutnya dari pihak BKN. Ya, itu tadi beberapa hal yang dibahas pada Q&A terkait teknis pemberkasan. Nah, jika teman-teman masih memiliki kebingungan atau masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika saya bisa membantu menjawab, nanti akan saya bantu untuk mencoba menjawab. Namun ketika teman-teman memiliki kebingungan dan tidak menemukan jawaban yang pasti, silahkan teman-teman menghubungi operator doku digital di bagian kepegawaian instansi teman-teman masing-masing. Tentunya di sana bakalan mendapatkan info yang lebih valid. Jadi silakan disesuaikan ya. Jadi ketika nanti teman-teman diarahkan seperti apa, silakan diikuti saja. Itu saran saya. Baik, itu beberapa hal yang bisa saya rangkum dari Q&A tadi. Terima kasih karena teman-teman sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Tetap semangat, tetap sebarkan kebaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.